Selamat datang kembali di Really Affecting. Hari ini, kita akan membahas topik yang relevan dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak dari kita, yaitu efek sosial media pada kesehatan mental. Di era di mana teknologi digital menguasai hampir setiap aspek kehidupan kita, tidak ada yang bisa meragukan kekuatan dan pengaruh sosial media. Namun, sementara kita menikmati koneksi tanpa batas dan akses instan ke informasi, kita seringkali tidak menyadari dampak yang lebih dalam dari interaksi online terhadap kesejahteraan mental kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 fakta psikologis yang mendasari bagaimana sosial media memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita secara psikologis. Dari dorongan terhadap validasi sosial hingga dampak cyberbullying yang merusak, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek kompleks yang muncul ketika kita menjelajahi dunia digital. Jadi, apakah Anda seorang pengguna aktif sosial media atau hanya ingin memahami lebih dalam tentang dampaknya? Video ini akan memberikan wawasan yang berharga untuk menavigasi dunia online dengan lebih bijak dan menjaga kesehatan mental Anda. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana interaksi kita dengan sosial media dapat memengaruhi kesejahteraan kita secara psikologis. Ayo, langsung saja kita menuju ke 5 fakta psikologis yang perlu Anda ketahui. Selamat menonton. Yang pertama yaitu dorongan validasi sosial. Sosial media menjadi arena di mana kita sering mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Kita cenderung membagikan momen-momen terbaik dalam hidup kita, merayakan prestasi, dan mencari apresiasi melalui like, komentar, dan share. Namun, terlalu mengandalkan validasi eksternal ini dapat membahayakan kesehatan mental kita. Ketika kita mulai menilai nilai diri kita berdasarkan respon dari orang lain di sosial media, kita menjadi rentan terhadap perasaan rendah diri dan kecemasan. Selain itu, karena algoritma dan tren sosial media terus berubah, kadang kita mungkin tidak mendapatkan validasi secepat yang kita harapkan, memicu perasaan tidak dihargai atau tidak diterima. Hal ini dapat merusak stabilitas emosional kita dan menyebabkan gangguan psikologis yang lebih serius dalam jangka panjang. Nomor kedua yakni perbandingan sosial. Melalui sosial media, kita sering terjerembab dalam perangkap membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan yang dipamerkan oleh orang lain. Dengan melihat momen-momen terbaik dari kehidupan orang lain yang seringkali disajikan secara glamor di platform tersebut, kita cenderung merasa bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah norma. Namun, yang sering kita lupakan adalah bahwa apa yang dilihat di sosial media hanyalah segelintir momen terbaik dari kehidupan seseorang, dan seringkali tidak mencerminkan kenyataan sehari-hari yang penuh tantangan dan kegagalan. Akibatnya, perbandingan ini dapat memicu perasaan kurangnya prestasi, kekurangan, atau kurangnya kebahagiaan dalam kehidupan kita sendiri. Perbandingan yang berlebihan ini seringkali mengarah pada perasaan rendah diri dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Dengan menyadari bahwa apa yang kita lihat di sosial media seringkali merupakan gambaran yang dipilih secara selektif dari kehidupan seseorang, kita dapat mengurangi dampak negatif perbandingan sosial ini dan memfokuskan energi kita pada pengembangan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian nomor ketiga yaitu dampak cyberbullying. Sosial media juga merupakan tempat di mana fenomena cyberbullying dapat terjadi dengan mudah. Komentar negatif, penghinaan, atau penilaian yang tidak sopan dari orang lain dapat dengan cepat menyebar dan mencapai khalayak yang luas, tanpa adanya kontrol atau filter. Paparan terhadap cyberbullying dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan stres psikologis pada korban. Bahkan, seringkali korban cyberbullying merasa kesulitan untuk menghindari atau melarikan diri dari tekanan yang mereka hadapi karena cyberbullying dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam ruang privasi rumah mereka sendiri. Dampak psikologis dari cyberbullying dapat sangat merusak, dan seringkali memerlukan dukungan profesional dan intervensi untuk mengatasi dampak negatifnya. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko cyberbullying dan untuk aktif melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman ini di dunia digital. Nomor 4 adalah kurangnya koneksi emosional yang dalam. Meskipun kita mungkin terhubung dengan banyak orang melalui sosial media, hubungan yang terbentuk seringkali dangkal dan kurang mendalam secara emosional. Interaksi di platform sosial media sering dibatasi oleh batasan teknis seperti karakter-karakter teks atau emoji, yang seringkali tidak mampu mengekspresikan kompleksitas emosi dan nuansa dalam komunikasi interpersonal. Akibatnya, meskipun kita mungkin merasa terhubung secara digital, kita seringkali masih merasa kesepian dan terisolasi secara emosional. Perasaan kesepian ini dapat merusak kesehatan mental kita, meningkatkan risiko depresi dan kecemasan, serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa koneksi emosional yang mendalam dan bermakna memerlukan interaksi langsung dan kehadiran fisik, bukan hanya interaksi online. Oleh karena itu, sambil tetap menjaga hubungan online, kita juga perlu berinvestasi dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang mendalam di dunia nyata untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dan nomor kelima adalah ketergantungan dan gangguan mental. Penggunaan berlebihan atau ketergantungan pada sosial media telah dikaitkan dengan berbagai gangguan mental, termasuk kecanduan internet, depresi, dan gangguan tidur. Terus-menerus terpapar dengan informasi dan stimulasi yang diberikan oleh sosial media dapat mengakibatkan ketergantungan yang serius. Ketergantungan ini bisa memengaruhi pola tidur, produktivitas, dan kualitas hubungan sosial seseorang, sehingga berdampak negatif pada kesehatan mental secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan sosial media yang berlebihan juga dapat memicu perasaan cemas, rendah diri, dan tidak berharga, karena seringkali kita merasa kurangnya penghargaan atau perhatian di dunia maya. Penting untuk mengakui pola penggunaan yang tidak sehat dan mengambil langkah-langkah untuk mengatur waktu dan batasan dalam penggunaan sosial media guna menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan nyata. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya gangguan mental yang berhubungan dengan penggunaan sosial media yang berlebihan dan meningkatkan kesehatan mental kita secara keseluruhan. Jadi sangatlah jelas bahwa sosial media memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental kita. Dari dorongan validasi sosial hingga dampak negatif cyberbullying, kita telah melihat bagaimana interaksi online kita dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita secara psikologis. Perbandingan sosial yang tidak sehat, kurangnya koneksi emosional yang mendalam, dan risiko ketergantungan adalah beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan sosial media. Saat kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia digital, penting untuk mengakui dan memahami dampak psikologis sosial media pada kesehatan mental kita. Dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengatur waktu dan batasan dalam penggunaan sosial media, kita dapat menjaga keseimbangan yang sehat antara kehidupan online dan offline kita. Jika Anda menemukan diri Anda terpengaruh oleh dampak negatif sosial media, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional kesehatan mental. Mari bersama-sama menjaga kesehatan mental kita saat kita terhubung dalam dunia digital yang terus berkembang ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.